Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu Sweet Floral. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ludita Febrianti dengan NIM 19103233 dengan rekan saya. Saya Niputu Hanyulandari Putri, NIM 193457. Baiklah, yang pertama, adapun nama dari ide usaha kami yaitu Sweet Floral, di mana lokasinya di Sesetan, Denpasar. Yang pertama, ada volume operasi. Di sini volume operasi kami yaitu mengikuti permintaan pasar. Jadi semisalnya jika terdapat kenaikan permintaan bunga tulip, maka kami akan memesan kepada supplier dengan jumlah yang lebih besar. Toko bunga ini menjual lebih dari 10 jenis bunga dengan berbagai macam bentuk pembungkusan. Setidaknya dalam sehari kami telah menyediakan 5 rangkaian bunga. Namun pembeli juga dapat merequest jenis buket bunga yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya ada mesin dan peralatan. Yang pertama ada etalase bunga, selanjutnya ada gunting, kawat, printer, vas, kertas pembungkus bunga, komputer, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada tenaga kerja. Di sini tenaga kerjanya ada 5 orang. Nah, selanjutnya ada pun tata letak. Terletak di dekat jalan utama Sesetan Denpasar berupa ruko dengan etalase bunga dan daun di depan. Tata letak ruang dibuat senyaman mungkin untuk customer dengan bertemakan taman dan terdapat tempat duduk. Selain itu terdapat meja kasir, tempat untuk merangkai bunga dan etalase bunga yang tertata rapi. Jadi di sini kepemilikannya yaitu firma saya sendiri dan Hani. Adapun organisasinya itu lini atau garis. Di mana kenapa organisasinya ini lini atau garis? Karena jumlah pegawai yang masih sedikit dan pemilik yang menjadi pimpinan dalam pengoperasian usaha. Di mana dalam organisasi ini hanya mencakup pemimpin, manajer toko, dan karyawan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini ada pemilik, manajer toko, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen SDM, serta karyawan. Di sini pemilik bertugas untuk mengawasi dan sebagai pemilik berwenang dalam mengatur dan memberikan instruksi kepada bawahannya. Sedangkan manajer toko bertugas untuk sebagai pengawas dari kinerja bawahan, yakni baik manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, serta karyawan. Kemudian untuk manajemen pemasaran bertugas untuk menyusun strategi penjualan baik secara online maupun offline. Kemudian melakukan promosi serta mengurus distribusi. Kemudian untuk manajemen keuangan bertugas untuk melakukan pencatatan penjualan dan pembelian serta membuat jurnal. Untuk manajemen SDM yakni bertugas untuk mencari atau merekrut pegawai baru serta mengawasi dan menilai kinerja pegawai. Sedangkan karyawan bertugas untuk menjalani segala kegiatan perusahaan baik pembuatan buket, menyortir bunga, mengecek ketersediaan barang, serta melakukan transaksi serta sebagai kasir. Kemudian ada analisis manajemen pemasaran. Di sini segmen pasarnya dimulai dari segmentasi demografi, yaitu yang pertama umur. Di sini kami menargetkan anak muda, orang dewasa, serta anak-anak. Kemudian jenis kelaminnya, yakni semua jenis kelamin. Pekerjaan yakni mahasiswa, kerja kantor, restoran, wedding organizer atau event organizer. Kemudian statusnya yakni pasangan atau pacar, suami istri, tunangan, dan pencinta bunga. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, di mana menyasar masyarakat yang merupakan pecinta bunga, membutuhkan buket bunga untuk diberikan kepada orang terkasih, masyarakat yang membutuhkan untuk wisuda, masyarakat yang membutuhkan untuk acara. Selanjutnya ada segmentasi geografis, di mana lokasinya yang dekat dengan kampus, kantor, dan jalan utama. Kemudian keadaan yang mendesak seperti untuk pada ulang tahun. Selanjutnya ada segmentasi perilaku, di mana pelanggan yang mencari berbagai macam variasi bunga, pelanggan yang mencari bunga atau buket dengan harga terjangkau, kemudian yang terakhir ada pelanggan yang membeli bunga untuk hari-hari atau acara tertentu. Kemudian ada analisis tingkat persaingan, di mana kekuatan usaha, yakni
Yang pertama, kenyamanan customer untuk berbelanja dikarenakan tata letak toko yang nyaman dengan bertemakan taman dan terdapat tempat duduk. Kemudian ada variasi bunga yang beragam, yaitu lebih dari 10 jenis bunga. Selanjutnya ada harga yang terjangkau atau bisa di-custom sesuai dengan harga yang diinginkan. Kemudian kelemahan saya ini belum banyak yang mengetahui toko bunga dikarenakan masih merupakan toko baru. Selanjutnya adalah bunga muda layu. Dan yang terakhir ada kekurangan stok dikarenakan tergantung hasil panen dari petani. Selanjutnya ada contoh pesaing usaha, yaitu Momo Blooms dan juga Inflowers. Di mana perbandingan persaingan kompetisi ini berupa harga, di mana pesaing usaha ini Momo Blooms dan Inflowers memiliki harga yang cukup mahal dibandingkan toko usaha yang akan kami buat. Selanjutnya ada untuk produk dan jasa. Untuk Momo Blooms dan Inflowers memiliki lebih banyak varian bunga dari toko yang akan kita bangun. Dikarenakan kedua toko tersebut menggunakan bunga impor dan lokal serta warna bunga mawar dibandingkan warna bunga mawar yang dibandingkan lebih banyak daripada toko kami. Kemudian jasa toko tersebut dengan toko kami memiliki jasa yang sama. Kemudian ada memberikan garansi dari Momo Blooms dan juga Inflowers sama juga dengan toko kami. Kemudian ada lokasi toko Inflowers yang terletak di jalan yang bukan di pusat kota, sehingga lebih dibandingkan dengan toko kami terletak di jalan utama. Kemudian untuk media promosi sama-sama menggunakan media promosi online, ya ini berupa Instagram, Shopee, dan juga Tokopedia. Selanjutnya ada strategi pemasaran di mana channel, yakni kami menggunakan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau Facebook. Media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, kemudian event, toko bunga, serta dibuat secara langsung. Untuk customer relationship-nya, pemberian diskon dan promo, pemberian giveaway, fasilitas ruangan yang ber-AC, yang bertemakan taman dan tempat duduk yang nyaman. Selanjutnya ada lokasi yang dekat dengan jalan utama sehingga gampang diakses. Kemudian ada pelayanan yang ramah, cepat, dan personal, harga barang yang terjangkau, dan variasi buket bunga yang beragam. Kemudian ada strategi harga. Di sini kami menggunakan metode break even pricing karena di sini kami menentukan harga jual tergantung dengan jumlah permintaan pelanggan. Dikarenakan terkadang karena permintaan yang meningkat, namun barang yang ada terbatas, maka kami memutuskan untuk menggunakan metode break even pricing. Kemudian ada periklanan dan brosur. Di sini kami menggunakan online, di mana toko kami menggunakan jasa paid promote dari event-event yang sedang berlangsung. Kemudian kita membayar dengan harga yang terjangkau, namun dapat menjangkau pembeli yang lebih banyak. Jadi menggunakan paid promote ini cukup dengan membayar 25.000, tapi yang ditawarkan adalah akun dengan jumlah pengikut yang banyak sehingga menurut kami cukup menguntungkan. Sehingga juga bisa menjangkau orang-orang yang lain. Kemudian ada giveaway, di mana toko kami mengadakan giveaway untuk menarik perhatian pelanggan. Namun pengadaan giveaway ini dilakukan dengan memberikan syarat tertentu, seperti harus memfollow akun, memberitahukan kepada teman-teman ataupun mengupload ke Instastory. Kemudian ada pemberian diskon, di mana toko kami memberikan diskon dengan memberikan kartu tanda berupa berapa kali mereka telah menggunakan jasa kami dalam membuat buket bunga. Misalnya kalau sudah 5 kali, mereka akan mendapatkan diskon 15%. Untuk permodalan bisnisnya, baik, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai modal usaha, di mana yang pertama itu modal usaha terbagi menjadi modal tetap dan modal kerja, di mana modal tetap ini bangunan, peralatan untuk merangkai bunga, kendaraan yang digunakan sebagai pengantar bunga, mesin pendingin untuk bunga. Selanjutnya ada modal kerja, yaitu biaya operasional serta gaji dan upah karyawan, dan pembelian bahan baku seperti bunga, pita, kertas, tali, pas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sumber dana. Maaf, dipotong, slide-nya memang nggak ada ya? Soalnya belum keubah.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya menggunakan modal campuran, yang ini modal sendiri sebesar 300 juta yang berasal dari kedua belah pihak, yang ini saya sendiri dan Hani, serta modal asing yang ini sebesar 300 juta dari pinjaman atau kredit bank. Baiklah, selanjutnya untuk menghitung modal investasi, yang pertama ada biaya praoperasi, terbagi menjadi yang pertama itu izin-izin seperti badan usaha itu 4 juta, izin bangunan 2 juta, dan lain-lain sebagainya 250. Jadi total biaya praoperasi sebesar 6.250. Selanjutnya harga tetap, yaitu tanah, bangunan, mesin dan peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan. Di sini tanah kami estimasi sebesar 48.600.000, bangunan 192 juta, mesin dan peralatan 35 juta, perlengkapan kantor 500.000, dan kendaraan 108 juta. Sehingga total biaya harga tetap sebesar 384.100.000. Selanjutnya adapun kebutuhan modal investasi sebesar 390.350.000, modal sendiri 140.350, dan modal pinjaman 150 juta. Baik, selanjutnya yaitu menghitung kebutuhan modal kerja. Yang pertama ada gaji, di sini gaji pimpinan staf tenaga kerja sebesar 23 juta per bulan. Selanjutnya ada biaya bahan baku per bulan, di mana biaya bahan baku per bulan ini terbagi menjadi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan lain-lain. Di sini kami estimasi bahan pembaku sebesar 10 juta, bahan pembantu 1 juta, dan lain-lain 500.000. Selanjutnya ada biaya umum, di mana biaya umum ini yang termasuk yaitu biaya pemasaran sebesar 15 juta, biaya air 450.000, biaya listrik 1.500.000, biaya telepon 300.000, dan biaya alat tulis kantor 250.000. Selanjutnya ada kebutuhan modal kerja sebesar 52 juta, modal kerja selama 3 bulan 156 juta, modal sendiri 56 juta, dan modal pinjaman 100 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada menghitung kebutuhan total modal, sehingga modal investasinya adalah 390.350.000, sedangkan modal kerja untuk 3 bulannya yaitu 156 juta, sehingga total yang dibutuhkan adalah 546.350.000. Baiklah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.